Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Moms. Kita ketemu lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia bersama saya Novita Enji, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar masalah makan pada anak saat MPASI. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Evelyn Panjaitan, SPA, dokter spesialis anak Rumah Sakit Saint Carolus, saya mau nanya dulu sama Mams, siapa yang lagi menyaksikan live Instagram hari ini yang saat ini sedang memasuki masa MPASI? Ayo, hai Mrs. Tumiwa. Boleh melambai, ada Fitriani, apa kabar ya? Boleh melambai, oh saya, anak saya usianya berapa dan saat ini lagi memasuki masa MPASI. Senangnya, tapi tentunya banyak sekali kekhawatiran yang dirasakan oleh para moms saat si kecil memulai MPASI. Ada yang, kok di awal-awal lancar, abis itu setelah mungkin sebulan MPASI anak saya jadi susah makan. Atau di saat sudah mulai masa MPASI kok saat ini anak saya GTM. Waduh. Atau ada juga mungkin gini, anak saya saat ini sedang memasuki masa MPASI tapi ternyata alergi. Jadi susah untuk saya memberikan protein yang cocok untuk anak saya. Wah, banyak sekali permasalahannya juga. Tadi banyak sekali dari para moms yang sudah, saya, anak saya baru masuk 7 bulan, kata moms Safah Tiara. Ada juga tadi yang bilang aku ada moms dari ada Meisa Larumenda. Wah, banyak ya. Nah, hari ini kita langsung ngobrol yuk bersama buat moms yang punya pertanyaan seputar permasalahan saat anak saat ini sedang MPASI, boleh langsung ditanyakan dan akan langsung dijawab oleh Dr. Evelyn. Hai dokter, apa kabar? Baik, apa kabar juga? Baik, sehat ya dok ya? Tuhan, alhamdulillah baik, sehat. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Dok, hari ini kita akan membahas tentang masalah makan pada anak saat MPASI. Kita tahu tentunya buat sebagian besar moms, itu tuh masa yang menyenangkan, yang seru, bikin deg-degan saat anak memulai MPASI. Nah, tapi mungkin gak ada salahnya kita, ini nih dok, kita paparkan dulu nih, kita jelaskan dulu nih, apa aja sih permasalahan yang mungkin timbul atau permasalahan yang paling sering terjadi saat anak mulai MPASI. Oke, biasanya kalau orang tua membawa konsultasi, seringkali pertanyaan pertama adalah kapan mau dikasih MPASI. Ya. Banyak ya nanya kapan sih? Terus kalau ditanya kapan, memang ada syarat-syaratnya nih, kapan diberikan MPASI. Tentu pada saat yang tepat. Nah, yang tepat itu betul. Gimana? Ya. Kalau kita kan taunya 6 bulan, setelah 6 bulan. Maksudnya kan jadi kita tahu dari sejak kelahiran sampai usia 6 bulan, ASI adalah makanan utama si kecil. Setelah itu 6 bulan pas udah boleh tuh dikasih MPASI. Betul begitu dok? Ya, betul, secara idealnya begitu. Tapi balik lagi nih, kalau ditanya MPASI itu apa sih? Ya, pertanyaannya MPASI, makanan pendamping ASI. Pendamping ASI. Nah, tentu mendampingi ASI yang bentuknya tentu lebih padat dari ASI kan? ASI, ya. Ya, betul. Nah, kalau tadi Angie bilang bahwa 6 bulan, nah idealnya seperti itu. Tetapi sebenarnya patokannya harus ada syaratnya. Satu, ya kan? Memang saat itu anak yang tepat bahwa dia sudah bisa duduk, dibantu. Oke. Ya. Lalu dia ada seperti keinginan kalau ngelihat orang tuanya makan atau kakaknya makan. Mau gitu ya? Ya, mau. Dan juga dari refleks dari mulutnya, kalau dikasih sesuatu, ya bayi kecil itu cenderung mengeluarkan lidah. Nah, gimana caranya kalau kita masukin, dia keluarin. Nah, mestinya refleks ini sudah berkurang. Ya, nah itu syarat-syaratnya. Nah, itu waktu yang tepat idealnya. Tetapi kalau di bener kapannya adalah saat dimana anak itu membutuhkan makanan tambahan selain ASI. Dengan kata lain, ASI tidak atau sudah kurang, tidak mencukupi kebutuhan dia. Kadang-kadang bisa lebih awal. Ya, mungkin itu dia yang ingin saya tanyakan. Apakah mungkin jadinya lebih awal di saat mungkin
Ya, tadi dokter bilang di saat ASI sudah tidak mencukupi, mungkin di bulan kelima atau bulan ya keberapa nih dok? Jadi sebenarnya seawal apa gitu dok? Ya, jadi sebenarnya secara psikologis, secara organ, ya, anak itu umur 4 bulan sebenarnya memang sudah siap makan, ya. Ah, iya 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 iya. Tetapi dengan adanya ASI yang kita pantau terus sampai 6 bulan ternyata mencukupi kebutuhan, idealnya 6 ASI bulan. terus. Betul. Mm-mm. Beberapa anak mungkin dikarenakan orang tuanya harus bekerja, ya, walaupun itu bukan alasan utama. Ya, ya, Orang ya. tuanya sakit, ya, tidak bisa memberikan ASI benar-benar full karena sakit. Kalau sudah berusia 4 bulan, MPASI itu sudah boleh diberikan, tapi dengan catatan itu akan dipantau. Ya, balik lagi. Ya, 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 ya. begitu. Jadi Ya, boleh. dan boleh. Oke. Berarti tapi kalaupun misalnya lebih awal, seperti tadi dokter bilang paling awal tuh usia 4 bulan, Betul. itu tuh tentunya dengan rekomendasi dokter dan tentunya dengan petunjuk dari dokter ya. Benar, benar. Jadi kan itu kan biasanya sambil kita membawa anak kita vaksinasi di dokter anak, di dokter, di Ya, bidan, ya, di dokter apa betul. pokoknya selalu diperiksa, akan dipantau kan kenaikan Ya, berat badannya. Misalnya waktu pas sampai 4 bulan masih oke, lalu kita lihat ya, nanti pas 5 bulan sudah ya. mulai kurang memenuhi syarat, ya, biasanya kita kita kasih dulu dukungan bagaimana cara memperbanyak asinya, ya, Betul. mungkin ibu lebih sering perah, bantuin untuk selain direct breastfeeding tadi, ya, kalau itu udah diusahakan masih tidak mencukupi, ya, kenaikan anaknya berat badan bukan dipantau per bulan lagi, biasanya seminggu ya Bu kontrol lagi. Nah, kalau memang di situ tidak memenuhi kebutuhan, dilihat dari berat badannya tidak naik dengan bagus, biasanya kita menganjurkan MPASI-nya diberikan lebih dini. Oke. Satu permasalahan yang sering kita dengar dok saat memberikan atau sudah masuk di masa MPASI adalah GTM atau gerakan tutup mulut. Seperti pertanyaan Agnalia, dok anak saya GTM, ini dia anak saya GTM di umur 6 bulan, gimana ya? Nah sebenarnya ini menarik nih, kadang-kadang kan biasanya kalau di bulan pertama si kecil mulai makan, itu kan masih seneng-senengnya ya dok ya. Nah ini berarti kan masih di awal-awal masa MPASI tapi sudah terjadi GTM. Nah ini gimana dan sebenarnya apa sih yang menyebabkan si kecil itu masuk ke mogok makan atau gerakan tutup mulut ini dok? Ya, itu memang banyak juga ya pertanyaan dari ibu-ibu. Nah kita kembali lagi apa sih tujuan MPASI ya? Tentu untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Tadi syaratnya kan gizinya cukup, terusnya dia juga sudah cukup siap lah untuk makan. Kedua adalah untuk belajar bagaimana makan yang benar ya, latihan keterampilan makan ya, juga makanan sehat. Dan ketiga ada faktor kontak antara orang tua, ibu atau pengasuh lah ya dengan anaknya. Nah, ketiga hal ini yang harus diperhatikan ya. Jadi selain untuk gizinya, untuk tumbuh kembangnya, lalu untuk belajar sama kontak. Nah, kalau anak ini sudah siap makan, nah, terus kita masuk ke dua tadi bagaimana cara pola makannya, ya. Ada syarat-syarat bagaimana mengajari anak untuk makan. Tentu kita bikin jadwal yang sesuai. Kedua, jangan memaksakan anak, ya. Jadi kita harus melihat anak ini lapar enggak, ya. Memang ada satu ketentuan memang kalau bisa kita buat jadwal, tetapi disitulah antara jadwal itu jangan kita kasih makan apa-apa. Jadi dikasih makan, kecuali air putih lah ya, kalau udah makan. Kalau belum apa-apa kita diantara itu kita kasih cemilan atau ya tentunya jadwalnya kekenyangan. Bener. Udah kekenyangan berarti ya. Oke. Lalu juga dikatakan anak itu belajar bisa harus 10-5 kali baru dia mulai menyenangi. Jadi jangan sekali 2 kali nggak mau makan terus langsung dibilang GTM. Padahal kita tahu bahwa 10-15 kali.
ya. Nah, tentu makanannya juga kita lihat dong. Satu menarik ya, dia juga udah bisa melihat. Kedua enak. Jangan Iya kita sih. campur segala macem makanan yang katanya bergizi. Waktu kita rasain sendiri rasanya, Gak ada rasanya. nah, gimana caranya dia mau Mm, seneng mm, ya? mm, mm. Iya sih, iya sih. Nah, Nah, ini Mrs. Tumewa tanya, dokter mau tanya, apakah menu pembuka bagi MPASI, apakah buah atau langsung kita kasih bubur dialusin nih dokter? oke ya. Jadi kita bicara dari 6 bulan di mana udah siap. Jadi memang Mm-mm. 6 sampai 9 bulan kita akan memberikan 2 sampai 3 kali itu makanan langsung bubur ya, dengan komposisi ada karbohidrat, ada lemak, ada protein hewani ya. Lalu ada mulai diperkenalkan seperti tadi buah ya. Jadi kalau tadi dibilang 2 sampai 3 kali dengan selingan 1 sampai 2 kali itulah masuk di situ buah ya. Mm. Jadi memang buah masuk ya, tapi dengan catatan serat-serat mungkin untuk anak-anak itu hanya diperkenalkan. Jadi jangan banyak. Hmm, bukan yang wajib ada berarti ya dokter ya? Wajib ada, tetapi dengan Tapi, porsi sedikit. oke 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 oke, baik Ya, baik baik. jadi karena Ya kita ya. tahu eh, makanan itu terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu terdiri dari vitamin, terusnya Mm-mm, yang mm-mm, dikatakan zat besi dan lain-lain ya, mm-mm, mineral. Nah itu kan juga ada di dalam buah, tapi juga ada di mm-mm, dalam protein, ada di dalam karbohidrat dan lemak tadi. Ya, mm-mm, mm-mm. jadi Oke oke. sekali diperkenalkan, ya memang perkenalkannya itu sekali makan pas hari-hari pertama 2 sampai 3 sendok makan, ya dengan Mm-mm. lembek ya. Jadi Nah, ya ya jangan teksturnya. sakit sekali ya. Mhm. Ya, 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 baik. Saya akan tanyakan berikutnya adalah pertanyaan. Nah, ini pasti dokter sering banget dapat pertanyaan tentang gula dan garam dalam MPASI. Dari Safa Tiara, dok perlu nggak sih dikasih gula garam dalam MPASI? Dan apakah perlu dikasih rempah-rempah juga nih dok, seperti kunyit atau mungkin bawang putih gitu? Gimana dok? Oke ya. Sekarang eh, petunjuk apa menu yang sekarang dianjurkan memang sudah boleh mengandung gula dan garam, tapi tentu dengan Hmm, porsi yang kecil ya. sedikit Kalau banget ya, ya, ya. dikatakan kira-kira sehari itu bisa maksimal dikasih sekitar 1 sendok teh ya gula sehari ya, ya berarti dibagi. Hmm, Kalau garam itu cuman seujung itu, jadi kecil sekali. mhm, Ya. Jadi mhm. boleh. Tetapi sebenarnya rasa itu juga anak bisa peroleh dari tadi pertanyaannya. Kalau misalnya kita kasih wortel, bisa manisnya dari situ kan, gurihnya dari proteinnya. Lalu buah-buahan atau sayur juga memberikan rasa, ya. Tapi prinsipnya boleh. Mhm. Lalu tadi rempah-rempahan, bawang, silakan aja ya. Jadi Oke, oke. boleh semuanya, tapi ya jangan dikasih sambel kali ya, cabai jangan. Iya, Jangan. iya, Oke, Dok, masalah permasalahan saat kita memberikan MPASI kepada si kecil, selain GTM, apalagi sih Dok yang paling sering dikeluhkan oleh para moms? iya. Selain GTM, kadang-kadang dia mau buka mulut ya, Mm-mm, tetapi begitu mm-mm. sampai di mulut terusnya seperti dia nggak mau nelen, lalu dikeluarkan lagi. Nah, Dilepeh mungkin ya, istilahnya ya. ya, jadi mungkin Mm-mm, proses belajarnya harus untuk anak seperti ini harus pelan-pelan kali ya. Kalau perlu mm-mm. dihalusin lagi ya, tetapi jangan Oh terlalu cepat baik, ya, pelan-pelan ya. ya. Biasanya kalau misalnya kita makan sesuatu, membuat makanan dia kalau masih belum siap, boleh kita haluskan lagi. Tetapi nanti Mhm, belajar lagi untuk lebih ininya lebih kasar ya mhm. teksturnya. Ya. Oke, oke, oke. Jadi itu yang bisa dilakukan. Mengemut makanan itu juga termasuk permasalahan yang dihadapi saat memberikan MPASI kepada anak, Kak si dok? Ada ya, beberapa ya, mengemut Ya, ya, makanan. ya. Nah, kita memang cari dulu nih permasalahannya. Ada kelainan nggak di
rongga mulutnya. Misalnya ternyata anak Ah, ini ya, ya, ya. mulai ada erupsi atau tumbuh giginya, ya. Gigi, ya. Nah, jadi dia sepertinya sakit, jadi dia diemin aja di dalam mulutnya, ya. Jadi kita cari permasalahannya, kenapa dia seperti itu. Dan mungkin Mhm, ada patokan juga, ya. Kalau misalnya dalam 10 sampai 15 menit anak itu seperti tidak mau makan, udah mhm. tinggalkan. Kita mungkin cari yang bentuk lain atau nanti kita coba lagi. Dan kalau makan kita anjurkan jangan lebih dari setengah jam. Ya, Nah, itu yang baru mau saya tanyakan. Ya, ya, ya. ya. Jadi setengah jam nggak habis, selain makanannya sudah dingin dan tidak enak, berarti kita udah selesai. Lebih baik kita selesaikan, lalu nanti 2 jam lagi ya kita mulai kasih makanan yang lain ya. Gitu. Walaupun nggak habis ya, tetap dihentikan Ya, aja setelah 30 menit, nggak, 30 jangan menit. lewat ya. Jangan lewat. Oke, ada pertanyaan dari Meisa Lurumende. Halo dokter, sebaiknya MPASI yang sehat itu isinya apa aja ya? Dan kira-kira makanan MPASI jika sudah dibuat boleh berapa lama batas penyimpanannya? Karena kan kita tahu ada juga yang ditaruh di kulkas, jadi emang udah disiapin, tinggal kalau mau dimakan tinggal dipanaskan. Nah ini gimana nih dokter? Oke, jadi kandungannya tadi ya, tentu mengandung sumber tenaga ya, itu karbohidrat dan lemak ya, lalu Mm-mm, mengandung protein ya. Protein ini hewani ya, mm-mm. seperti tadi ikan, daging, ayam ya. Lalu lalu selain protein, lalu mengandung tadi mineral tadi ya, kita Mm-mm. mengenalkan mineral, terus yang mengandung vitamin. Ya, itu yang Oke. kelengkapannya. Lemaknya bisa kita memberikan selain dari hewani tadi, kita boleh mulai memberikan minyak ya. Orang bilang olive oil, silakan aja. Ya, Mentega boleh nggak dok? nggak apa-apa, mentega Ah, itu boleh kan juga sumber lemak kan ya dok ya? Bisa juga kan? sumber lemak. Iya, ya. Tapi ya Ya, memang ya, ya. itu kan memang juga balik lagi itu kan mentega kadang-kadang ada yang sampai alergi ya. Memang minyak Ya, betul, betul, betul. mungkin lebih aman ya. Nah, tadi Oke. penyimpanan. Penyimpanan memang bisa kalau di freezer tentu bisa lama, tapi kalau di kulkas Mm-mm. biasa bisa Nggak bisa lama. ya seharian paling ya. Mhm. Tetapi rasanya kalau ngapain ya kita nyimpen lama-lama ya. Iya, Istilahnya kalau makanan sekarang untuk makanan besok diulang lagi, takutnya membuat anak itu juga bosan sama makanannya. betul, 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 betul. Berarti setiap hari kita harus ganti variasi menunya, dok? Atau Lebih boleh 2 hari sekali? ya, dikatakan memang kalau misalnya makanan baru yang kita nggak tahu Mm-mm. alergi bisa dicoba 2 hari ya sampai 3 hari. Tetapi untuk masaknya makin makanan itu makin fresh tentu makin bagus ya. Walaupun dari Mm-mm. kenyataannya bisa sampai besoknya ya. Ya, ya. Itu yang terbaik sih tiap hari. Tapi boleh sih sampai besoknya misalnya dia karena kerepotan ininya pekerjaan dimasak untuk besoknya silakan. Tapi rasanya jangan lebih dari 24 jam ya. Ya, ya. Dok, kita juga sekarang dengar kalau kita dalam mempersiapkan MPASI untuk si kecil, sebenarnya udah nggak, kalau zaman dulu tuh kan repot banget ya dok ya, menunya tuh spesial banget, beda deh. Jadi kalau anak lagi masuk masa MPASI tuh pasti akan ada 2 makanan yang berbeda. Nah kalau zaman sekarang tuh kan katanya apa yang dimasak di meja makan untuk orang rumah itu juga nanti yang disiapkan dan dimakan oleh si kecil. Misalnya saya melihat pengalaman satu teman saya yang sedang memberikan MPASI nih dokter. Jadi di saat dia lagi masak soto ayam di rumah, anaknya juga dikasih soto ayam tapi dipisahin. Garamnya cuma sedikit. Jadi sebelum dibumbuin lebih banyak garam dan sebagainya, sudah disisihkan. Apakah begitu sekarang dok? Apakah betul seperti itu? Iya, ya, betul, betul ya. Jadinya maksudnya nggak usah repot-repot ya, Iya, memisahkan iya, makanan ya. Tapi kembali lagi tadi kan bumbu boleh, gula garam silakan dengan porsi kecil ya. iya, Nah, jadi silakan, tetapi mungkin tadi kalau 6 sampai 9 bulan kita perlu melumatkan ya dengan cara tadi betul. disaring. Tapi 9 bulan sudah boleh buburnya lalu tadi lauknya itu kita cincang ya. Jadi nggak perlu Ya, betul, repot betul, lagi betul. ya, 9 bulan Ya, ya. sudah bisa. Ya, di atas 1 tahun prinsipnya udah sama ya.
kembali lagi ya jangan terlalu apa sih ya, bumbunya bedok atau pedes ya. Jadi Iya, keluarga iya, yang iya. menyesuaikan. Ya. Oke, oke. Berikutnya pertanyaan dari Loli Pratiwi underscore, dok, anak saya dari awal MPASI itu udah GTM, dok. Sekarang usianya 7,5 bulan. Sudah mau mangap, tapi kadang masih suka GTM. Mamnya juga belum lahap, padahal semua makanan homemade, fortifikasi juga sudah, gitu. Wah, ini permasalahan klasik yang hampir sebagian besar ibu menghadapinya ya, dokter, saat lagi masa MPASI ini ya, dok. Heeh. Sayangnya nggak dikasih tahu nih berat badannya. Mm-mm. Jangan-jangan dibilang GTM, padahal Ah, anaknya gemuk terus kan. iya benar-benar juga sih. Sebelumnya dikasih entah ASINya memang masih cukup banyak Mm-mm. atau susu formula. Ah, Wow, udah gitu masih juga kenyang ya, dok ya. iya. Ya kadang-kadang gitu Oke. ada yang ke praktek, dok anak saya nggak mau makan. Terus ngeliat berat badannya, aduh gede banget. Ibu kasih apa gitu ya? Susunya Susu. ya gimana caranya dia mau nggak pernah ngerasain lapar padahal kan untuk makan itu harus lapar. Lapar, betul, betul. Ya Iya, kayak konsepnya kayak kita orang dewasa aja. Orang gede kan juga kalau dikasih, kan ada konsep kenyang juga ya. Di saat kita kenyang iya, ditawarin makan pasti nggak mau makan ya nggak sih, dok? apapun ya, Iya, betul apapun apapun. sekali. Ya, Ya ya. benar-benar. Nah, ini menarik nih. Jadi sebenarnya untuk pengaturan menu nih, kita mulai dari si kecil bangun di pagi hari. Apa yang pertama kali diberikan untuk kalau misalnya masih ASI atau mungkin susu formula, lalu MPASI-nya, cemilannya. Nah, ini mungkin bisa dikasih jam-jamnya nih. Jadi biar misalnya mom saya juga, tadi aku kasih anak aku GTM nih jam 12 jamnya makan siang nggak mau makan. Padahal tadi jam 11 baru habis diberikan ASI. Ya nggak mau ya nggak sih, dok? Iya, Dan kenyang lagi ya kan. ya, Nah ini ya. gimana nih, dok? Jam-jamnya nih, dok. Ini Jadinya moms dicatat ya, moms ya, ini penting sekali nih catatan buat kita nih, ya oke. kan? Ya, Mm-mm, jadi gini, memang kita membuat jadwal kan, memang dianjurkan mm-mm, buat jadwal. mm-mm, Bikinlah mm-mm. jadwal, arahnya nanti dia akan makan bersama keluarga. Ya, Ya, jadi kira-kira tuh kita sarapan kan jam 7 jam 8 misalnya. betul. Kalau misalnya anak-anak sekolah mungkin lebih awal kan. Lalu siang kita makan siang, lalu menjelang sore atau malam Nah, kita arahnya ke arah sana, makanan padat. Nah, baru yang Ya, diantaranya itu selingan. Memang kalau ibu yang selalu ada di rumah, jadi yang memberikan ASI kapanpun kan, ASI itu kan on demand, ya. Nah, iya, jadi iya. si ASI itu kapanpun istilahnya kayak dia mau minum air putih dia netek ke ibunya. Nah, itu sih nggak Ready masalah. selalu. Iya gitu, Ya itu kan? kan keuntungannya. Tetapi nggak semua bayi itu beruntung ibunya ada di sebelahnya, ya karena ibu-ibu sekarang harus kerja kayak kita ya, Gia. Iya, iya. Nah, Betul, jadi betul, betul, dok. kalau itu kan bisa dijadwal ya. Jadi kalau misalnya tadi makan pertama kita mau ambil jadwal mana dulu nih? Biasanya kalau jadwal yang pertama jangan di sore karena kalau terjadi apa-apa si bayi kolik kita udah bingung lagi cari dokter sore atau malam kan? Ya, Jadi makan pertama boleh itu di pagi pagi hari. atau di siang boleh. Ya, Ya, jadi ya, kita ya, 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 ya. nah, kalau ada terjadi apa-apa kan kita bisa ke fasilitas kesehatan. Coba di situ. Nah, di antara itu yang tadi dibilang selingannya katakanlah selingannya buah. Nah, misalnya jam 10-an ya atau dikasih biskuit atau snack. Jadi di sore jam 4. Nah, nanti di situ kita mulai. Jadi arahnya kita akan menyamakan jadwal makan keluarga kan ideal kan kalau Mm-mm, nanti di mm-mm. atas tahun bisa makan bersama-sama keluarga. Ya, 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 jadi ya, ikutin jadwal itu. Kalau tadi 6 sampai 9 bulan bisa 2 sampai 3 kali. Udah 3 kali makanan pokok dan selingannya 2 kali, ya. ya, ya. Nah, itu. Nah, kalau untuk susu atau ASI itu kapan dimasukinnya, dok? Nah, tadi kan kalau Jamnya tuh ibunya jadwalnya di mana? ya, kalau ibunya ada di sebelahnya udah nggak dibatesin, silakan minum ASINya kapan aja, terutama malam nggak siap. Tapi kalau memang Ah, ibunya kerja dan ASINya diperah, nah mm-mm. biasanya setelah sarapan anak akan tidur. Nah, boleh tuh dikasih situ susunya. Ya. Mm-mm. Misalnya tadi kalau sarapannya jam 7 pertama, ya mungkin jam 9 menjelang dia tidur pagi kasih ASINya. Lalu nanti dia akan bangun Hmm, lagi di buah di situ ya jam 10-an. Nanti antara mm-mm. jam 12 jam 1 makanan lagi. Lalu nanti Oke, susu lagi sebelum tidur siang.
Oke. Jadi dok, pada dasarnya ASI atau susu diberikan setelah si kecil makan, ya kan dok? Bukan Iya, sebelum iya. si kecil makan. Biasanya sebelum sarapan ya Heeh. misalnya nih bangun jam 5. Nah, itu di situ Iya, biasanya oh juga iya, iya, sudah betul, betul, betul. kan sebelum ibunya Iya, berangkat. Ya. iya. Nah, Dia berarti berapa jam tuh jaraknya dok? Sebelum kita memberikan makan siang atau makan pagi, makan siang atau makan malam. dia Jaraknya tuh berapa jam sebelumnya dok? Paling tidak. memang antara Supaya pasti si kan kecil pas ya. nggak kekenyangan gitu kan dok Oke, sebenarnya. sekitar 2 jam Mm-mm. lah. Oh, Boleh sekitar baik, dua baik, baik, jam. baik, 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 Nah, baik. Oke, oke. Jadi ya umumnya 2 jam ya dok ya. Misalnya jadi ya, kalau si kira-kira. kecil makan jam 12 siang, mungkin bisa diberikan ASI atau susunya jam 10 gitu ya dok ya. Tapi kan jam 10 tadi kita mau kasih buah, tapi boleh Iya diganti juga. juga. Oke, Biasanya oke, sebelum oke. tidur pagi tadi. Oke, baik, baik, Dok. Oke, kita lanjut lagi ya, Dok. Pertanyaan yang berikutnya adalah, ini adalah pertanyaan tadi dari Desi Herman 82, MPASI boleh nggak sih, Dok, dikasih garam dan gula? Tadi sudah dijawab boleh, tapi tentunya takarannya cuma sedikit. Ini Sedikit ya. tujuannya untuk memperkenalkan rasa kepada si kecil ya, dokter ya. Ya, ya. Oke, ini pertanyaan yang berikutnya. Dok, dari Oksavina, bagaimana tahap pemberian MPASI halus sampai bertekstur pada bayi? Bolehkah ASIP dicampurkan pada MPASI? Nah, ini gimana nih dok? Ya, ada yang suka mencampurkan, maksudnya mungkin memberi rasa ya. Seperti gini, ada masa transisi ya. Dulu kita Mm-mm. menganut bahwa bubur ASI, silakan ya, bubur Ya, ASI itu. ya. Jadi kita kasih karbohidrat pertama karena ada anggapan karbohidrat itu paling jarang menyebabkan alergi ya. Ya. Lalu itu sebagai pengenalan makanan padatnya MPASI pertama Mm-mm. dikasih sekitar 25 cc ASI. Itu mungkin sekitar 2-3 hari cukup, habis itu langsung yang orang katakan menu 4 bintang ya, yang lengkap semuanya Ya. ya. Jadi kalau tadi pertama kita akan membuat yang bertekstur seperti kalau kita bayangkan bubur sumsum itu kita makan bubur sumsum gitu halus, tetapi tidak boleh Ya. kalau kita sendokin tidak boleh langsung jatuh ya, istilahnya lama sekali dia jatuhnya. Nah, itu yang tepat. Mm-mm. Ya, itu Mm-mm. antara 6 Mm-mm. sampai 9 bulan. 9 bulan udah boleh tanpa disaring lagi atau tanpa di Oke. blend lagi ya. Itu tahapnya makin lama makin kasar. Ya, tentu Mm-mm. Mm-mm. tergantung juga kesiapan bayi kita. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan dari Nur Laili, dok, anak saya umur 10 bulan, makannya sedikit-sedikit tapi sering. Apakah gizinya tercukupi, dok? Nah ini mungkin jawabnya tadi nggak itu, nggak pagi, nggak siang, nggak malam aja, tapi ada sedikit-sedikit tapi sering, dok. Ya, memang ada juga ya bayi-bayi yang dikasih porsinya. Nah, mengenai porsi tadi kan, biasanya Mm-mm. awal-awal kita tadi hari-hari pertama hanya 2-3 sendok, berarti sekitar Mm-mm. 30-45 mili. Nah, tapi kita Yes. harapkan sampai 9 bulan itu naik-naik ke 125 mili. Itu Oke. tujuannya ya. Lalu Mhm, nanti mhm. naik lagi ke 125 sampai 175-an 3/4 ya, lalu Oke. 200-250. Nah, idealnya seperti itu. Kalau pada ada anak yang memang porsinya nggak bisa, ya terpaksa small frequent tadi, Mhm, ya mhm. dia jaraknya 2 jam dikasih lagi, 2 jam lagi dikasih lagi, ya Oke, oke. nggak apa sih. Oke, oke, baik. Ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dokter Evelyn pada kesempatan hari ini. Nah, mungkin juga yang harus menjadi catatan juga buat moms adalah ini ada pertanyaan juga dari Rama dan Danis. Dok, anak saya 7 bulan. Apakah saran untuk booster penambah berat badan karena bayi saya berada di garis bawah batas bawah kurva berat badan nih, dokter. Nah, ini menarik. Ini gimana nih, Dok? Ya, kalau ditanya booster itu orang konotasinya vitamin ya. Iya, Nah, iya. ya, jadi memang vitamin di makanan ada, ya kan? Nah, Mhm. tadi sebenarnya akan kita cari apa masalahnya. Biasanya kita akan tanya gimana pola makannya, gimana rasanya, gimana frekuensinya, Ya, gimana dia siap makan apa enggak, suasananya itu dicari. Jadi jangan belum apa-apa kita kasih vitamin, enggak. Biasanya ya. tidak terlalu menolong ya. Kecuali tadi Mhm.
dibuat anak itu memang tahu lapar, terusnya dia seneng makanannya. Nah, terusnya kalau memang perlu porsi sedikit, ya tadi small frequent silakan, ya. Kalau dibilang Mm-mm, booster mm-mm. vitamin itu hanya menambah saja sih sebenarnya, tidak bukan bukan memecahkan masalah. Oke, nah jadi ini tentunya harus ada perhatian khusus untuk yang berat badannya di bawah kurva ya dokter Ya, ya. ya. Apa Hmm, apa yang salah dari pola makannya itu yang mungkin hmm. harus dicari ya. Oke, oke. Ini menarik ya. Oke, dok, pertanyaan berikutnya adalah dari Safa Tiara. Dok, sayur apa yang baik untuk MPASI? Apakah harus dikasih setiap hari, dok, sayur? Ini menarik juga karena kan kita tahu ada beberapa jenis sayur yang nggak bisa dipanasin terus-terusan ya nggak sih, dokter? Nah, ini jadinya apa nih, dok? Ya, sayur apa memang udah banyak variasinya ya, tapi memang Yes. tadi baiknya kalau misalnya sayur itu dimasaknya pada saat akan diberikan. Mm-mm. Terakhir kan dia gampang sekali di ininya Ah, masaknya. betul. Jadi kalau tadi sudah dibuat untuk satu hari ini atau sampai besok, sayur itu dipisahkan. Begitu akan dipanaskan, dihangatkan, ambil porsinya, disitulah masukin sayurnya. Ya, ya. Mengenai pilihannya sebenarnya juga variasi sudah banyak, ya termasuk tadi apakah buncis, bayam, brokoli, ya. Tetapi Mm-mm. memang hati-hati terlalu ada beberapa sayur seperti brokoli, kol itu juga Ya. yang kadang-kadang mengganggu penyerapan vitamin ya. Jadi lebih baik Ah, variasi, jangan oke. satu macam terus-menerus. Oke, oke. Tetap ada variasi ya, dok. Tapi kalau Ya, untuk pemberian sayur sendiri, nggak ada batasan juga ya. Nggak boleh nih si kecil di saat MPASI awal-awal em, diberikan sayur jenis tertentu gitu. Nggak apa-apa ya, dok, sebenarnya ya, ya. enggak ada Tapi apa-apa. hanya jadiin variasi ya, dok. Ya, ya, variasi. Jadi bermacam-macam dicoba. Oke, nah kita tutup obrolan kita pada kesempatan sore hari ini ya, Moms, dengan satu tips dari Dokter Evelyn tentang mensiasati permasalahan yang paling sering dihadapi oleh para moms di saat memberikan MPASI kepada si kecil. Oke, ya. Jadi kenalilah eh, saat kita memberikan MPASI, ya, berikanlah yang tepat, ya, Ya. gizinya. Lalu berikanlah suasana yang enak karena itu adalah interaksi antara orang tua dan anak, ya. Dan jangan Ya, lupa memberikan ASI sampai 2 tahun. oke, itu yang terutama. 6 bulan pertama tentunya adalah masa asik eksklusif, tapi kalau Betul. memang ternyata atas saran dokter karena berat badannya kurang, sudah harus diberikan MPASI tentu atas saran dokter. Lalu tentu saja pemberian ASI eksklusif selama 2 tahun ya dokter ya. Pemberian ASI bukan eksklusif. ASI, ASI aja benar, ASI. eksklusifnya 6 bulan. Betul. Ya. Oke, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Dokter Evelyn Panjaitan SPA dari Rumah Sakit Saint Carlos Jakarta. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat praktek ya dokter. Ternyata mau praktek habis ini ya dok. Iya, makasih Angie ya. Sehat-sehat selalu ya dokter ya. Sama, sehat semua. Bye dokter. Yo. Dan tentunya terima kasih juga buat para moms yang sudah menyaksikan live Instagram pada kesempatan hari ini. Minggu depan kita juga akan kembali lagi. Jangan lupa untuk kembali bergabung bersama kita. Dan jangan lupa juga minggu depan saya kasih bocoran ya. Spesial dalam rangka Hari Ibu akan ada yang istimewa untuk para moms di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Jaga kesehatan selalu ya moms ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye moms.